Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Bertemu lagi dengan saya, Pia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar materi teks eksposisi. Apakah kalian tahu apa itu teks eksposisi? Ya, apakah kalian pernah berpendapat? Atau kalian pernah mendengarkan orang menyatakan sebuah pendapat? Nah, ketika seseorang menyampaikan sebuah pendapat, maka harus disertai dengan alasan. Jika tidak disertai alasan, maka pendapat itu tidak akan mudah untuk diterima. Nah, sama seperti kalian ketika berpendapat. Misalnya kalian berpendapat menyukai film bergenre petualangan. Mengapa kalian menyukai film bergenre petualangan? Alasannya mungkin karena film bergenre petualangan itu lebih seru, lebih menantang, lebih banyak pembelajaran kehidupan yang kita dapatkan. Nah, itu salah satu contoh berpendapat disertai dengan alasan. Begitu juga dengan teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang suatu permasalahan dengan menyajikan argumentasi atau pendukung berupa bukti, contoh, atau alasan yang logis. Jadi, pendapatnya disertai dengan bukti atau alasan yang logis. Itu adalah teks eksposisi. Lalu di mana biasanya kita menemukan teks eksposisi? Nah, dalam ragam komunikasi biasanya kita akan menjumpai penggunaan teks eksposisi itu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah kalian pernah mendengar pidato? Nah, di dalam sebuah pidato akan ada orang yang berpidato atau pembicara. Nah, pembicara tersebut biasanya akan menyampaikan sebuah pernyataan atau argumen atau pendapat, nah disertai dengan alasan atau data dan fakta. Kemudian ceramah, kemudian diskusi, dan opini atau editorial. Dalam komunikasi seperti inilah biasanya teks eksposisi digunakan. Sekarang kita akan masuk ke tujuan. Apa tujuan dari teks eksposisi? Jadi tujuan teks eksposisi adalah untuk menjelaskan informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Kita akan masuk ke ciri-ciri dari teks eksposisi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksposisi? Yang pertama, teks eksposisi menjelaskan informasi atau pengetahuan. Jadi isinya adalah berupa informasi atau pengetahuan yang bisa menambah wawasan dari pembaca. Yang kedua, informasi bersifat mengajak atau memiliki gaya bahasa persuasif. Jadi di dalam teks eksposisi bahasanya biasanya menggunakan gaya bahasa persuasif. Artinya gaya bahasa yang mengajak dan mempengaruhi. Berikutnya yang ketiga, ciri dari teks eksposisi, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku, lugas, singkat, dan padat, tidak bertele-tele. Kemudian yang keempat, bersifat netral dan tidak memihak atau memaksa pembaca. Jadi teks eksposisi ini bersifat netral, tidak memaksa pembaca untuk mengikuti atau mengiyakan apa yang disampaikan oleh pembaca. Kemudian yang kelima, fakta dipakai sebagai alat konkretasi atau digunakan sebagai bukti yang kuat. Jadi keberadaan fakta di dalam sebuah teks eksposisi digunakan sebagai bukti untuk mendukung sebuah argumentasi. Kita lanjut ke struktur. Jadi setiap teks itu memiliki struktur, termasuk juga teks eksposisi. Apa saja struktur dari teks eksposisi? Yang pertama, struktur dari teks eksposisi ada tesis. Tesis ini berisi pernyataan penulis mengenai isu, masalah, atau pernyataan umum terkait topik yang akan dibahas. Jadi pada bagian tesis berisi pernyataan atau pendapat dari penulis. Kemudian yang kedua ada argumentasi.
Pada bagian ini berisi argumen penulis yang mendukung atau memperkuat tesis. Jadi, argumennya biasanya berisi pernyataan ahli, hasil penelitian, pernyataan umum, maupun gagasan dari sumber terpercaya. Yang ketiga, struktur teks eksposisi adalah rekomendasi atau penegasan ulang. Pada bagian ini berisi rekomendasi, yaitu penutup atau kesimpulan atau penegasan pendapat awal serta menambah saran terhadap permasalahan yang diangkat. Ini adalah struktur teks eksposisi. Ada 3 ya, tesis, argumentasi, dan rekomendasi atau penegasan ulang. Kita akan lanjutkan berikutnya, fakta dan opini. Nah, fakta adalah sesuatu yang ada dan benar-benar terjadi, sedangkan opini adalah pikiran atau pendirian. Nah, apa sebenarnya fungsi keberadaan fakta dan opini di dalam sebuah teks eksposisi? Fungsinya, opini di dalam teks eksposisi itu berfungsi sebagai pendapat penulis mengenai isu, masalah atau pernyataan umum terkait topik yang dibahas atau tesis, atau bisa sebagai argumentasi atau alasan. Sedangkan fakta itu digunakan untuk menegaskan kembali dan kuat pendapat penulis agar lebih kan pembaca. Nah, tadi kan opini itu berupa pendapat, lalu fakta ini digunakan sebagai menegaskan kembali atau memperkuat pendapat dari penulis agar lebih meyakinkan pembaca. Nah, fakta dapat berupa bukti, data, hasil penelitian, kejadian nyata. Sekarang kita lanjut ke contoh teks eksposisi supaya lebih paham ya. Ada sebuah contoh teks eksposisi yang judulnya penggunaan masker yang tepat dapat mencegah penularan COVID-19 atau COVID-19. Nah, kita akan sekaligus menganalisis struktur dari teks eksposisi ini. Kita baca dulu untuk paragraf pertama ya. Masker merupakan benda medis yang wajib digunakan masyarakat karena anjuran dari tenaga kesehatan dan pemerintah. Ini sudah jelas pada kalimat pertama berupa pernyataan pendapat atau tesisnya. Jadi tesisnya adalah masker merupakan benda wajib, benda medis yang wajib digunakan masyarakat ya. Karena anjuran tenaga kesehatan dan pemerintah. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan penyebaran virus, mengingat daftar nama baru varian virus jadi salah satu penyebab penularan virus COVID-19 yang semakin luas. Pada paragraf pertama ini adalah tesis. Kita lanjut ke paragraf kedua. Masyarakat juga harus diedukasi bagaimana cara menggunakan masker yang tepat. Masker harus dipakai hingga menutup hidung dan mulut. Pada bagian kawat lunak, di bagian atas masker bisa dicubit hingga mengikuti kontur hidung dan menutup secara sempurna. Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, Dr. Titin Budiati, menyampaikan memakai masker menjadi hal wajib yang harus diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Cara ini jadi salah satu yang penting dalam mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Nah, pada paragraf kedua ini berupa argumentasi ya, karena di sini dijelaskan sebuah alasan kenapa penulis tadi menyampaikan bahwa masker merupakan benda medis yang wajib digunakan. Karena dia juga menyertakan pendapat dari Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, yaitu Dr. Titin Budiati, yang menyampaikan bahwa masker menjadi hal wajib. Jadi penulis menyertakan pernyataan dari seorang ahli. Kemudian yang kedua, dikutip dalam laman UGM, masker yang disarankan bagi masyarakat adalah masker bedah atau medis. Sementara pakai masker kain tidak direkomendasikan karena masker kain kurang memberikan perlindungan untuk cegah virus COVID-19. Adapun masker yang disarankan bagi masyarakat adalah masker bedah atau medis. Masker yang dianjurkan adalah masker medis atau bedah 3 lapis untuk penggunaan sehari-hari saat beraktivitas di luar rumah. Ini adalah alasan lagi mengapa wajib menggunakan masker atau argumentasinya. Kemudian argumentasi yang ketiga, Dr. Titin juga mengatakan, jadi penulis menyertakan sebuah pendapat ahli ya, bahwa saat ini Pusat Pengendalian Penyakit CDC AS menganjurkan untuk
menggunakan double masker yaitu masker bedah atau medis dan kain bagi masyarakat dunia untuk memberikan perlindungan terhadap infeksi COVID-19. Penggunaan dua masker yaitu masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Penelitian terdahulu disebutkan dapat memberikan perlindungan yang lebih besar karena jika hanya dengan masker medis biasanya masih menyisakan celah di bagian atas hidung dan pipi. Saat masker longgar berisiko menjadi jalan masuk virus dengan celah ini. Jadi pada paragraf ketiga ini masuk argumentasi ya, yaitu alasan mengapa harus memakai masker. Terutama di sini disarankan untuk memakai masker double atau masker bedah atau medis kan. Berikutnya pada paragraf terakhir. Masker medis menjadi pilihan tepat karena memiliki lapisan tahan air yang bisa mencegah masuknya virus ke dalam saluran pernapasan. Selain itu, masyarakat harus tetap menjalankan protokol kesehatan, termasuk menggunakan masker dengan benar untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pada paragraf terakhir ini adalah rekomendasi atau bagian penegasan ulang, karena di sini menegaskan kembali betapa pentingnya menggunakan masker atau menggunakan masker yang tepat itu seperti apa. Nah, ini contoh teks eksposisi ya, beserta strukturnya ada tesis, argumentasi, dan rekomendasi ulang atau penegasan ulang atau rekomendasi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.